bagikan link bakalan bahas tentang ilmu. Karena ilmu itu penting sekali, karena sekarang sebagian orang ini banyak berbicara tanpa ilmu. Banyak berbicara tanpa ilmu, dan itu bahaya. Bahkan seorang muslim yang baik adalah ketika dia tahu di mana tempatnya dan tahu diri, begitu. Tahu diri, muslim yang baik. Dan tidak semua orang itu bisa semua ilmu dia miliki. Katanya, ma hawal ilma qattu ahadun la walau marasahu alfasana. Tidaklah seseorang itu akan memiliki semua ilmu walaupun ribuan tahun dia belajar, dia pasti bakalan ada kekurangan. Jadi aneh saja ada sebagian orang yang kalau dia itu ditanya tentang semua hukum dia bisa. Gitu. Jadi seperti mustahil. Karena apa? Karena kata Imam Malik bin Anas, la adri nasful ilm. Ketika kamu mengatakan saya tidak tahu, kamu itu memiliki setengah daripada ilmunya. Artinya ketika seorang mengatakan saya tidak tahu, bukan aib, karena manusia itu memang asal usulnya tidak tahu. Jadi bukan aib. Jadi kalau ada sahabat yang bertanya dan dia tidak yakin dengan jawabannya, maka lebih baik tidak tahu. Imam Malik bin Anas atau sebagian ulama, di antara ulama diberikan 50 atau 55 begitu pertanyaan kalau tidak salah, yang dijawab hanya sekitar 3 atau 4 begitu. Padahal sekelas mujtahid mutlak. Jadi sebagiannya lagi mereka murajaah, mereka ulang-ulang lagi. Kecuali sesuatu yang memang sudah jelas untuk dijawab, maka dijawab. Jadi saya kira merosotnya akhlak, kemudian buruknya muamalah antara manusia satu sama lain karena kurangnya ilmu. Memang kita nggak bakalan bisa dapetin semuanya, tapi setidaknya kita berusaha untuk memilikinya. Dan orang yang paling rusak adalah orang yang dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu yang paling bahaya. Karena dia nggak bakalan pernah sadar bahwa dia memiliki keperluan. Kalau orang yang tidak sadar dia memerlukan sesuatu atau butuh kepada sesuatu, maka dia tidak akan pernah mencari. Kalau orang yang tidak tahu dirinya sakit, mana mungkin dia pergi ke rumah sakit. Pernah ngelihat orang datang ke rumah sakit dengan alasan nggak tahu, dan dengan tidak ada alasan begitu. Datang saya tiba-tiba mau main aja ke rumah sakit gitu. Ya nggak mungkin. Orang ke rumah sakit itu umumnya ketika dia tahu dirinya sakit, maka dia pergi ke rumah sakit. Dan orang yang tidak merasa dirinya sakit, mana mungkin pergi ke rumah sakit. Begitu juga orang yang dia itu tidak mengetahui sesuatu, mana mungkin dia merasa dirinya tahu sesuatu, mana mungkin dia mau belajar. Makanya orang yang paling mal'un katanya adalah orang yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, ini orang paling bahaya. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, kita mulai pembahasan pertama, al-faslul awal, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim Sumaid, fi madhil ilmi wa dhammil jahli. Yang sudah punya kitabnya boleh dibuka halaman 77. Di awal daripada kitabnya. Jadi pertama ada muqaddimah yang panjang sekali daripada Habib Zain bin Sumaid, dan mulai kepada pembahasan pertama, al-faslul awal, pada halaman 77. Fi madhil ilmi wa dhammil jahl. Kata beliau, i'lam anna al-ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mali allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala li adillatin akthara min an tuhsa wa ashhara min an tudhkar. Kata beliau, kita baca nasnya, ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu ataupun belajar dan mengajar adalah hal yang paling tinggi dan paling utama daripada semua amal yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah. Karena ini adalah wasilah supaya kenal kepada Allah. Manusia berakal, tapi sifat akal tidak ada pada diri Allah. Manusia berilmu, ilmu itu ada sifat daripada sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-aqil sama al-alim tidak mungkin bisa dibandingkan. Karena al-aqil manusia yang berakal, al-alim itu adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalil-dalil yang membuktikan atau menunjukkan bahwa ilmu adalah hal yang paling bisa menjadikan orang itu lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, amalan paling bagus apa, Bib? Belajar. Daripada berzikir, daripada hal-hal yang lain, yang paling besar amaliyah adalah belajar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersaksi Allah Subhanahu wa taala. Yang bersaksi siapa? Tiada Tuhan selain Allah adalah Allah. Kemudian siapa? Malaikat. Kemudian siapa? Orang yang berilmu. Bagaimana Allah menjadikan dirinya yang pertama, kemudian menjadikan malaikat yang kedua, kemudian menjadikan orang-orang para ulama menjadi orang yang disandingkan namanya dengan Allah dan malaikat. Artinya apa? Tidak mungkin ada persandingan antara nama Allah dan nama malaikat kecuali kepada orang yang memang Allah muliakan. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa taala dekatkan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada mereka. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 juga Allah Subhanahu wa taala firmankan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman di antara kalian Allah angkat derajatnya, dan orang-orang yang berilmu derajat-derajat yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala darajat itu jamak muannas salim. Ya, artinya apa? Derajat yang banyak bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu. Kemudian Allah bertanya lagi di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Apa kata Allah firman Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang enggak memiliki ilmu? Artinya apa? Tidak mungkin sama. Orang yang punya ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu ya enggak bakalan sama. Orang yang tahu jalan menuju satu tujuan yang dia ingin datang kepadanya, dan orang yang tidak tahu jalan ya beda. Yang satu sibuk cari map atau tanya sama orang lain, sedikit-sedikit nanya lagi, sedikit-sedikit nanya lagi, sedikit lagi ngeliat handphone. Maka waktu dia untuk mencari tahu, kemudian dia capek, dia berhenti dulu, kemudian minum dulu, makan dulu, dan semisalnya begitu. Orang yang tidak tahu jalan dan orang yang tahu sudah terbiasa untuk datang ke tempat tersebut tentu beda. Enggak sama. La istawun. Tidak akan pernah sama orang yang tahu dan orang yang enggak tahu. Orang yang sudah tahu jalan. Pertama kali kamu datang ke tempat orang, tempat sahabat kamu, diajak, dikasih alamatnya, pasti lama. Tapi kalau sudah sebulan sekali ke rumah tersebut atau seminggu sekali ke tempat tersebut, maka kamu akan merasakan wah gampang, mudah, dekat, dan semisal. La istawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Orang yang berilmu itu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Di dunia dan di akhirat. Di dunia aja udah beda. Kata sebagian penyair dikatakan, orang yang berilmu itu cukup mulia ketika dia menjadi ketika berkumpul di dalam satu perkumpulan, orang-orang yang lain mendengar dan dia yang berbicara. Sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, menjadi orang yang didengar ucapannya oleh orang lain, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat. Di akhirat tentu mereka memiliki sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. فهيهات أن تحصل المساواة بين العلماء العاملين وغيرهم من الجاهلين. Tentu tidak akan pernah sama orang yang beramal dengan ilmunya, memiliki ilmu dan amal, dan orang-orang yang tidak memilikinya sama sekali.